Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tauhid yang disinkronisasikan dengan puasa. Kalau kita mencari korelasi puasa dan tauhid, dengan tema menggapai sayap-sayap takwa dengan berpuasa. Dalam Al-Quran ada landasan hukum untuk kewajiban berpuasa, yang mana artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini diwajibkan atas orang-orang yang beriman agar selalu berada dalam ketakwaan. Di sini ada konsep tauhid sama dengan takwa. Maksudnya yaitu orang yang bertauhid, yang mempunyai iman, itu harus mempunyai ketakwaan. Dan apa sih takwa itu? Takwa yaitu menjalankan perintah Allah, yang mana ketika kita berpuasa, perintahnya itu menahan lapar dan haus serta hawa nafsu pada waktu yang ditentukan, itu pada saat terbit fajar sampai terbenam matahari, dan menjauhi larangannya atau menjauhi larangan Allah, yaitu dengan makan dan minum pada waktu terlarang, itu tadi pada waktu terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan juga pada waktu itu kita harus menahan hawa nafsu. Lanjut ke metamorfosis kupu-kupu. Apa sih hubungannya puasa dengan metamorfosis kupu-kupu? Kita dapat mengambil pelajaran atau ibroh dari metamorfosis kupu-kupu, yang mana pada prosesnya, proses metamorfosis itu mengubah ulat menjadi seekor kupu-kupu, yang mana ulat mempunyai penampakan yang bisa dibilang menjijikan bagi kebanyakan orang. Setelah melewati fase kepompong, nanti akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Apa sih hikmahnya? Tadi ketika kita melihat ulat dan merasakan perasaan jijik atau geli dan sebagainya, kita dapat teringat bahwa fase ini mengingatkan kita tentang manusia yang selalu menuruti hawa nafsu dan dengan banyaknya dosa yang ia miliki. Seorang yang tidak menahan hawa nafsunya atau menurut hawa nafsunya, itu akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama ataupun norma masyarakat, sehingga dosa otomatis akan memanennya dia tuh. Jadi dosa akan dia tanggung karena akibat dari perbuatannya tadi. Dalam masyarakat, orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma biasanya secara otomatis akan ada hukuman dari masyarakat atau hukum sosial, yaitu biasanya akan dijauhi oleh masyarakat ataupun dapat pula berurusan dengan hukum, baik itu polisi ataupun aparat keamanan setempat. Selanjutnya, takwa dan tauhidnya kepompong. Dari kepompong kita dapat mengambil ibroh. Apa sih ibrohnya? Ada kemiripan antara kepompong dan orang yang berpuasa, yaitu tidak melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan. Contohnya, makan dan minum. Manusia pada bulan puasa tidak makan dan minum pada siang hari,
kepompong pun sama. Selama prosesnya, ulat yang sudah menjadi kepompong tidak melakukan aktivitas makan dan minum. Nah, di sini ada hadis Nabi yang berbunyi bahwa barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, orang yang berpuasa ketika dia sebelumnya mempunyai dosa-dosa dan atau lalu ia berpuasa, maka dosa-dosa yang sebelumnya akan Allah ampuni. Sebagaimana tadi ulat, ketika ulat pada bentuknya kan tadi tidak disukai oleh banyak orang, namun ketika dia berubah jadi kepompong, mulai hilang sifat-sifat yang menjijikkannya. Seperti manusia, ketika dia sudah mulai berpuasa, dia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, latihan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, namun ada beberapa orang yang kadang prinsip berpuasanya itu tidak digunakan. Apa sih prinsipnya? Itu yang tadi konsep takwa tadi, itu meninggalkan larangan Allah. Namun ada sebagian manusia yang malah dia berpuasa namun tidak meninggalkan larangan Allah, sehingga dalam hadis dikatakan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dia melakukan perintah, sebagian perintah, sekaligus melakukan larangan. Nah, tentu itu tidak boleh. Selanjutnya tauhid, takwa dan tawakal. Tadi orang yang beriman ketika dia berpuasa, maka outputnya atau pada akhirnya dia harusnya menjadi orang yang bertakwa, sehingga mempunyai ketawakalan pada Allah atau berserah diri kepada Allah. Di sini ada video, bisa nanti dilihat. Ini ada tips menyempurnakan iman bagi manusia atau orang yang beriman, bahwa man taraka arba kalimatin kamila imanhu aina wa kaifa wa mata wa kam. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang harus dihindari apabila ingin mempunyai iman yang sempurna, yaitu di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Keempat pertanyaan ini mending kita hindari apabila ditujukan kepada Allah, seperti di mana Allah, bagaimana bentuk Allah, dan kapan adanya Allah, dan berapa jumlah Allah. Lebih baik dihindari. Di sini seterusnya ada jawabannya. Apabila memang terpaksa ada orang yang bertanya kepada kita tentang hal tersebut, kita dapat menjawabnya. Nah, bisa dibaca di sini, yang mana keterangan ini berasal dari kitab Syarah Fathul Ghois halaman 4 sampai 3. Nah, ini fase yang terakhir, fase puncak. Itu ketika kita memperhatikan proses metamorfosis, proses yang terakhir yaitu ulat yang tadi menjijikkan akan berubah menjadi kupu-kupu yang menyenangkan. Nah, apa yang kalian rasakan ketika melihat kupu-kupu? Nah, tadi tentu kita akan merasa senang, bahkan kadang kita ingin menangkapnya karena keindahan yang dimiliki oleh kupu-kupu. Nah, kan bisa dilihat di sini. Apa yang paling indah dari kupu-kupu? Nah, tentu sayapnya yang paling indah. Nah,
kenapa tadi di awal temanya menggapai sayap-sayap takwa. Nah, mengambil dari sini bahwa ketika ulat berubah menjadi kupu-kupu, dia akan mempunyai sayap yang indah, yang disenangi oleh manusia. Begitupun manusia ketika tadinya mempunyai akhlak yang jelek, ketika sudah berpuasa dan menjalankan puasanya dengan baik, dia akan mempunyai ketakwaan, yang mana ketakwaannya itu akan tergambar dalam akhlaknya atau aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kupu-kupu merupakan gambaran manusia yang sudah berhasil melewati ujian puasa dan memiliki derajat takwa. Nah, apakah balasan bagi orang yang bertakwa setelah berpuasa? Nah, kita lihat lagi ke kupu-kupu. Di manakah tempat kupu-kupu setelah dia melewati masa metamorfosis? Biasanya kita akan menemukan kupu-kupu di taman bunga, di tempat yang baik. Begitupun manusia, ketika dia sudah berpuasa, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, bahwa akan disiapkan pintu surga ar-rayyan bagi orang yang berpuasa. Nah, dalam surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu ar-rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ketika kupu-kupu berpulang atau mempunyai tempat tinggal di taman bunga yang indah, manusia pun sama. Ketika dia berpuasa, dia akan kembali kepada tempat yang indah, yaitu surganya Allah dengan melalui pintu ar-rayyan. Sekian yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.